Universitas Dharma Persada. Unsada adalah sebuah universitas di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Melati Sakura di bawah naungan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang. Unsada menyelenggarakan pendidikan tingkat diploma, sarjana, dan sekolah pasca sarjana. Keunggulan Unsada adalah berupa dukungan dari berbagai universitas di luar negeri serta menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama dalam dan luar negeri untuk program magang maupun beasiswa. Universitas Dharma Persada, Nalar Arif Baktiku Bangsa. Selamat siang, perkenalkan saya Dr. David Darwin MPD, dosen tetap program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, Universitas Dharma Persada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu menyimak Bahasa Mandarin. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok semester 4 dengan kode mata kuliah 12011274 dengan bobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam kegiatan akademik maupun kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Mandarin. Adapun capaian lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 3 dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5. CPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin, menghargai keragaman budaya, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan menyimak dan diskusi kelompok. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami ide utama, informasi rinci, dan makna tersirat dari teks lisan tingkat lanjut dalam bahasa Mandarin. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan merespons percakapan yang memuat kosakata bisnis, administrasi, sosial budaya, dan isu terkini dalam bahasa Mandarin. CPMK 4, mahasiswa mampu menafsirkan istilah dan konteks budaya dalam teks lisan serta mengaitkannya dengan pengetahuan linguistik dan sosial budaya. CPMK 5, mahasiswa mampu merangkum dan menyampaikan kembali isi teks lisan secara runtut, jelas, dan sesuai dengan kaidah pelafalan bahasa Mandarin. Selanjutnya, 3 komponen utama dalam mata kuliah ini adalah penyampaian materi atau input, yaitu menyajikan materi simakan berupa dialog, monolog, narasi, berita, atau video berbahasa Mandarin. Selanjutnya, latihan dan analisis atau proses. Pada tahap ini, dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan menyimak, mengidentifikasi informasi, menjawab pertanyaan, menganalisis isi, serta mendiskusikan hasil simakan. Terakhir, evaluasi dan umpan balik atau output, yaitu mengevaluasi pemahaman mahasiswa melalui kuis, tugas, presentasi, atau tes menyimak, kemudian memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran antara lain audio rekaman, video pembelajaran, dan lagu berbahasa Mandarin sebagai media pendukungnya. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah menyimak 4 bahasa Mandarin dengan materi pertemuan 15, yakni saya adalah seorang jurnalis. Mari kita simak. Siap semuanya, apa kabar hari ini? Baik ya, semoga semuanya selalu sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran menyimak bahasa Mandarin hari ini. Berharap semuanya belajar dengan sungguh-sungguh dan juga bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan Lause berikan. Sebelum kita mereview pelajaran minggu lalu, sekarang Lause akan absen dulu. Kita hari ini masuk semua nggak? Masuk. Alia Kairunisa? Tahu. Talita? Talita tahu. Ayo. Ratu? Tahu. Nada? Tahu. Stefani? Tahu. Ayo Diki? Tahu. Oke, baik. Semua sudah sampai ya. Kemudian Lause akan mereview materi minggu lalu kita. Ya, sebelum materi hari ini kita mengingat kembali materi kita yang telah dipelajari. Ya, 上个星期我们学了什么内容呢？还有同学们记得吗？ Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan dijawab. Belajar apa kemarin?
Kita belajar tentang yang minggu kemarin. Yang dia mempertimbangkan untuk membeli Oh, membeli rumah. Dan bagus sekali. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sebaiknya kita membeli rumah di perkotaan ataupun di pinggir kota, dan juga kita sudah mempelajari kosakata baru yang berkaitan dengan membeli rumah. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke teman-teman nih. Siapa yang masih ingat kosakata baru yang dipelajari minggu lalu? Ada kuang-kuang nggak sih? Jalan-jalan. Oke, ada lagi? Ya. Ada Xiaomi. Xiaomi, ya, satu lagi. Satu tuh, mana lagi? Stefani? Hah? Oke, ada? Oke, kemudian satu? Oke, Iping Fangmi. Kemudian dari bacaan ataupun dialog yang kita pelajari di minggu lalu, kira-kira ada kalimat apa yang kalian masih ingat? Saya berkaitan sama saya sih loh, saya yang ini loh, saya yang也可以即将逛逛商场。 Oke, Fongquang, hei, cincang guang shang chang. Ada lagi? Saya ingatnya yang 孩子可以上好一点的。 Oke, 孩子可以上好一点的学校。还有呢？还有谁？ Kalau saya，我其次觉得买成为更好。 Oke, 我妻子觉得买城里的好，很好, bagus sekali. Nah, menurut kalian apa pelajaran penting dari minggu lalu? Kira-kira apa yang kita bisa petik nih dari pelajaran minggu lalu? Ya. Jadi kita harus membeli, kalau ingin membeli sesuatu itu harus membandingkan dulu dan teliti dari segala aspeknya. Betul, ya baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga materi yang telah kita pelajari minggu lalu masih kita ingat ya. Karena pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan kemampuan memahami isi bacaan dan juga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ke materi hari ini. Sebelum masuk materi, saya ingin bertanya ke kalian. Apakah kalian pernah meminta teman untuk membelikan sesuatu? Pernah nggak? Pernah. Coba siapa yang pernah minta temannya untuk membelikan sesuatu? Saya Beli apa? beli Beli air putih. Ada lagi? saya suka permen. Iya. Beli permen. Ada lagi? Beli baju. Beli baju. Oke, ya. Jadi pernah nggak ketika kalian minta teman untuk membeli barang, teman kalian itu salah untuk membeli barang? Nah, Pernah nggak? nah. Mungkin ada yang pernah ya. Nah, mungkin kalian setelah teman kalian itu salah membelikan barang yang kalian titip, mengapa hal ini terjadi? Tentu akan menjadi sebuah pertanyaan, betul nggak? Betul saya. Nah, menurut kalian apakah cara menyampaikan pesan mempengaruhi hasilnya? Misalnya kalian ngomong ke teman kalian, ngomongnya begini, kemudian teman kalian menangkapnya beda lalu memberinya salah, betul nggak? Iya. Jadi itu adalah cara penyampaian pesannya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seorang wartawan yang meminta temannya membeli sebuah pena. Nah, karena cara penyampaiannya kurang tepat, temannya justru membeli pena dengan warna yang salah. Dari cerita ini kita belajar bahwa komunikasi yang sederhana dan jelas itu sangat penting, ya. Kemudian hari ini tujuan materi pembelajaran kita adalah yang pertama adalah memahami isi bacaan, yang kedua mengenal kosakata baru, yang ketiga memahami penggunaan kalimat sederhana dalam komunikasi, yang keempat adalah mengambil pesan dari moral bacaan kita. Sekarang Lausa akan memutarkan audionya, silakan teman-teman disimak dengan baik-baik. 我是一名记者，身上总是带很多支笔，因为一支笔很快就用完了。有一天，我的笔又都用完了，正好同事小李要去商店，我就请他帮我买笔。我对他说：“请你帮我买12支笔，我不喜欢黑色的，不要黑色，你一定要记住，别买黑色的。”过了一会儿，他给我买来了笔，我打开一看，12支笔全是黑色的。我对他说：“我不是说不要黑色的吗？”没想到小李说：“
你说了好几遍黑色，黑色，黑色，所以我对黑色这个词印象太深了，就记住了黑色，所以一进商店我就找黑色的。唉，这也不能怪他。要是我请他买笔的时候说话简单一点，请你帮我买12支笔，蓝色的。我想这样的话，他大概就不会买错了。从那以后，说话或者写文章，我都是能简单就简单，不说没用的话。Oke, tadi langsung sudah memutarkan teman-teman audio menyimak kita hari ini. Dari audio tadi langsung putarkan, teman-teman dapat kosakata barunya. Ada yang nangkep nggak kosakata barunya apa? Yang pertama, jizhe, betul nggak? Jizhe artinya adalah seorang penulis ataupun jurnalis. Kemudian, tongshi, teman sekantor, teman sekantor. Kemudian, shangdian artinya shangdian, toko. Kemudian tadi dia bilang beli warna apa? Heise, hitam, lanse, biru, pangmang, minta bantuan. Kemudian yongwan, waterpi, yongwan le, udah habis, yongwan le. Kemudian jiju, misalnya Alia ngomong sesuatu ke Talita jiju le, sudah mengingatnya, ya. Kemudian mai cuo, salah beli. Kemudian jiantan, mudah, ya. Jadi itu adalah kosakata baru kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas teks kita sampai selesai, ya. 我是一名记者， Nah, barusan dia bilangnya apa nih? 我是一名记者 artinya Saya adalah seorang jurnalis. Oke, saya adalah seorang jurnalis. Lanjut. 身上总是带很多支笔， Oke, barusan bilangnya 身上总是带很多支笔。身上 berarti di tubuhnya atau di badannya. 总是 adalah selalu apa? 带 membawa 很多支笔 Banyak sekali pulpen. banyak pulpen. Kenapa dia bawa banyak pulpen? Karena dia sebagai jurnalis. Oke. 因为一支笔很快就用完了。 Nah, sekarang dia lanjut lagi. 因为一支笔很快就用完了。 Karena pulpennya satu pena itu cepat sekali habisnya. Oke, karena satu pena saja itu cepat habis terpakai, ya. Kita lanjut lagi. 有一天，我的笔又都用完了。 Nah, barusan dia ngomongnya apa? 有一天我的笔又都用完了。又 berarti pengulangan. Yang tadinya sudah dipakai, habis. Sekarang habis lagi, berarti mengulangi. 又都 semua. Berarti semuanya sudah habis terpakai. Jadi 有一天我的笔又都用完了 artinya Satu hari semua pulpen saya sudah habis terpakai. Oke, satu hari semua pulpen saya sudah habis terpakai. 正 Lanjut. 好同事小李要去商店， Nah, sekarang dia bilangnya 正好apa? 同事小李要去商店。正好 sudah pernah belajar belum? Apa tuh? Tepat sekali. 正好kebetulan. 正好我肚子饿了。正好我要上课了。Itu cara penggunaannya, ya. 正好同事, tadi 同事apa? Teman kantor. Teman kantor, 小李 nama orang. 要去商店。 Ingin pergi ke toko. Oke, jadi 正好同事小李要去商店 artinya apa? Kebetulan teman kantor saya Xiaoli Kecuali Ingin pergi ke toko. Ya, kita lanjut lagi. 我就请他帮我买笔。 Nah, sekarang dia lanjut lagi ngomongnya begini. 我就请他
帮我 Jadi saya minta 买笔，我就请他帮我买笔，我 Saya 就 maka 请他 minta dia 帮我 membantu saya 买笔。 membeli. OK，jadi 我就请他帮我买笔，什么意思呢 Jadi Saya meminta dia untuk membeli pulpen.？OK，jadi saya meminta dia， jadi saya minta tolong dia untuk membelikan saya pulpen. Lanjut。我对他说：“请你帮我买12支笔。 OK，Bosan dia bilangnya apa? 我对他说 artinya Saya kepada dia. Oke, saya berkata kepada dia, 请你帮我买12支笔。 Tolong belikan saya 12 pena. Oke, tolong belikan saya 12 pena. 我不喜欢黑色的，不要黑色的。 Oke, bilang apa barusan? 我不喜欢黑色的，不要 我 黑 不 色 喜欢黑色的 artinya Saya suka warna hitam. 不要黑色的 Jangan warna hitam. jangan warna hitam. 你一定要记住， Nah, 你一定要记住， kamu harus ingat, 别买黑色的。 别买黑色的。 Jangan beli yang warna hitam. Bagus ya. Kita lanjut lagi. 过了一会儿，过了一会儿，过了一会儿，过了就udah lewat. 一会儿 sebentar. Jadi Ya, beberapa saat beberapa saat kemudian 他给我买来了笔，他给我买来了笔 artinya dia saya pulpen dari saya. oke dia sudah membelikan saya pulpen. 我打开一看，12支笔全是黑色的。 Nah, apa yang terjadi? 我打开一看，12支笔全是黑色的。Artinya, 我打开一看 Saya buka lalu dan melihat 12支笔 12 pulpen. 全是黑色的。 warna hitam. 全dari kata 全部semuanya 全是黑色的。 Semuanya warna hitam. OK，jadi 我打开一看，12支笔全是黑色的，artinya semuanya berwarna hitam. Kita lanjut lagi. 我对他说：“我不是说不要黑色的吗？ Nah, 我对他说， saya berkata kepada dia， 我不是说不要黑色的吗？我不是说我不要黑色的吗？ Oke, bukankah tadi saya udah bilang saya nggak mau warna hitam. 没想到小丽说 Nah, 没想到小李说， Tak disangka. nah tak disangka siapa yang sangka 小李说，小李berkata， 你说了好几遍黑色，黑色，黑色。 Oke, 你说了好几遍黑色黑色黑色 artinya 你说了好几遍。 Kamu Berulang-ulang. Nah, kamu ngomong berulang-ulang 好几遍 ya kan? 好几遍黑色黑色黑色 artinya hitam. Oke, kamu tadi udah ngomong beberapa kali hitam 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 ya. 所以我对黑色这个词 OK，所以我对黑色这个词印象太深了。印象太深了。Jadi， 所以我对黑色 Jadi saya terhadap warna hitam. Oke. 所以我对黑色 jadi saya terhadap warna hitam. Dia lanjut lagi tadi di belakangnya ngomong 这个词影响太深了。这个词 kata ini 影响 itu misalnya 他给我影响很深。Misalnya Ratu bertemu dengan seseorang, orangnya itu sangat baik sekali. Jadi Ratu boleh ngomong, 他给我了很深的影响。 Nah, jadi telah mempengaruhi saya sangat dalam sekali, ya. 这个词太深了，jadi
kata hitam tadi itu telah mempengaruhi saya sangat dalam sekali. Jadi dia ingatnya warna hitam. 就记住了黑色。 Nah, sekarang dia bilangnya apa? 就记住了黑色. Makanya ingatnya hitam. Nah, makanya hanya ingat warna hitam. 所以一进商店我就找黑色的。 Nah, 所以一进商店 Jadi ketika masalah sarung Oke, 所以一进商店 berarti jadi ketika saya masuk toko 我就找黑色的 saya langsung cari warna hitam. Oke, 我就找黑色的 jadi saya langsung mencari yang warna hitam. 哎，这也不能怪他。 Barusan dia bilang,这也不能怪他 artinya 这也不能怪他 itu menyalahkan dia. Oke, ya jadi Kalau kayak 这也不能怪他. kalau kayak gini saya jadi nggak bisa menyalahkan dia. Oke, kalau kayak gini saya nggak bisa menyalahkan dia. 要是我请他买笔的时候说谎， Nah, 要是我请他买笔的时候 artinya harusnya 要是我请他买笔的时候 Harusnya saya meminta dia untuk membeli pena. Oke, kita bahas satu-satu. 要是 harusnya 我请他 saya meminta dia 买笔的时候 ketika membeli pulpen. Jadi 要是我请他买笔的时候 bahasa Indonesianya adalah harusnya ketika saya memintanya untuk membeli pena. Ada kelanjutannya lagi. 他买笔的时候说话简单一点。 Nah, sekarang dia bilang 说话简单一点儿. Bicaranya lebih Oke. Berbicaranya sedikit lebih simple, lebih sederhana. Lanjut. 请你帮我买12支笔，蓝色的。 Oke. Misalnya dia memberikan satu contoh. 请你帮我买12支笔，蓝色的. Artinya tolong belikan saya 12 pena warna hitam. Oke, tolong belikan saya 12 buah pena warnanya biru, 蓝色的. Kita lanjut lagi. 我想这样的话，他大概就不会买错了。 Nah, 我想这样的话，我想这样的话，我想 saya pikir, 我想这样的话. Oke, kalau ngomong seperti itu boleh. Dengan demikian juga boleh, ya. 我想这样的话, saya pikir dengan demikian. Kemudian dia bilang, 他大概就不会买错了. Artinya, 他大概就不会买错了. Dia bisa beli. Oke, dia mungkin nggak akan salah beli. Oke, ya. Lanjut. 从那以后，说话或者写文章，我都是能简单就简单。 Oke. 我想这样的话，他大概就不会买错了。从那以后， Nah, sekarang dia bilang, 从那以后. Sejak saat itu. Oke, sejak saat itu. 说话或者写文章，说话或者写文章. Berbicara maupun menulis. Oke, berbicara ataupun menulis. 我都是能简单就简单。 我都是能简单就简单. Artinya, Saya selalu menyederhanakan. oke, 我都是能简单就简单. Artinya adalah saya selalu menggunakan kata-kata yang sederhana. 不 Lanjut 能 lagi. 说没用的话。 Nah, 不能说没用的话. Tidak bisa menggunakan kata-kata yang Oke, 不说没用的话 artinya adalah tidak mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Ya, tadi itu adalah penjelasan untuk teks kita hari ini. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan teks dan Lausa sudah mengartikan teks kita hari ini.
Kemudian yang terakhir adalah kira-kira dari teks tadi yang kita pelajari, pesan moral apa yang teman-teman bisa berikan? Jangan langsung menyimpulkan gitu. Oke, Talita mengatakan jangan langsung menyimpulkan. Ada lagi? Pemilihan katanya jadi nggak membuat orang bingung. Ya, jadi pemilihan katanya nggak bikin orang menjadi bingung. Ada lagi siapa? Kalau ngomong sama orang tuh bicara setara. Jadi kalau misalnya dia emang kurang ngerti dari kita tuh. Oke, jadi kita ngomong sama orang itu lihat situasinya. Ya, oke, baik. Jadi pesan yang kita peroleh adalah yang pertama kita berbicara harus dengan jelas. Kemudian jangan memberikan informasi yang membingungkan kepada orang lain. Yang ketiga adalah gunakan kalimat yang sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi yang baik mengurangi kesalahpahaman. Ya, jadi itu adalah pesan moral dari teks kita hari ini. Nah, sekarang Lausa akan memberikan refleksi ke teman-teman nih. Kira-kira tadi kita sudah mendengarkan teks kita. Apa pelajaran yang kalian dapatkan dari cerita hari ini? Pelajarannya apa kira-kira dari teks tadi? Siapa yang bisa menjawab? Menurut saya kalau meminta tolong ke orang lain itu jangan justru menyudutkan orang yang butuh tolong. Oke, baik. Karena terlalu banyak ngomong hesta gitu. Oke, jadi penggunaan katanya harus yang jelas supaya yang mendengar lawan bicara kita menjadi paham. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menggunakan bahasa yang sederhana? Agar mudah dipahami. Kemudian, Lausa akan bertanya lagi, jika kalian menjadi si Xiaoli, ya yang tadi namanya disuruh beli, apa yang akan kalian lakukan? Konfirmasi ulang mungkin Lausa ya? Mungkin konfirmasi ulang ke yang minta tolong, betul nggak? Ada lagi? Selain konfirmasi ulang? Mungkin dicatat nanti Lausa. Dicatat, mungkin dicatat. Temannya mau beli apa, dicatat dulu supaya nggak salah beli. Nah, apakah kalian pernah mengalami kesalahpahaman seperti di dalam cerita tersebut? Pernah nggak? Pernah. Contohnya apa? Kayaknya waktu itu Ratu minta tolong beli permen ke saya. Permennya permen kopi. Ratu inginnya yang full kopi, tapi saya belikannya yang ada susunya. Ada susunya. Jadi Ratu maunya ada full kopi, tapi Talita belinya ada susunya. Jadi salah mendengar, ya. Jadi itu adalah teks kita hari ini. Kemudian Lausa akan memberikan sebuah kesimpulan. Jadi hari ini kita telah mempelajari sebuah bacaan tentang pentingnya komunikasi yang sederhana dan jelas. Kita juga sudah mempelajari kosakata baru. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah bahwa berbicara secara sederhana dapat menghindari yang namanya kesalahpahaman. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mendengarkan kembali audionya dan menghafalkan kosakata baru yang telah kita pelajari. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Oke. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah menyimak 4 Bahasa Mandarin pada program studi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Universitas Dharma Persada. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.